warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gemoy. Kembali lagi kamu menyaksikan podcast Gemoy Prabowo Gibran. Dan kali ini bersama aku JJ dengan narasumber yang luar biasa sudah hadir di podcast Gemoy Prabowo Gibran. Nah, sahabat Gemoy, dengan tema yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol tentang usaha mikro kecil menengah dan tentunya dengan narasumber yang seorang anggota Dewan Pakar TKD Kepri, dan beliau ini juga sudah 2 kali periode menjadi anggota DPRD Kepri. Beliau adalah Bapak Joko Nugroho. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Gemoy Prabowo Gibran. Kita mau sapa dulu sahabat Gemoy yang lagi nonton nih Pak, silahkan. Assalamualaikum sahabat Gemoy di Provinsi Kepulauan Riau. Semoga hari-harinya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Atau sahabat Gemoy semoga dalam keadaan sehat dan juga tentunya bahagia selalu ya Pak ya, seperti semangatnya Pak Prabowo ya Pak. Betul. Yang begini-begini begitu Pak. Tentunya. Nah, dengan tema kita tadi sudah di-spill di awal berbicara soal usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, pemberdayaan UMKM untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, ada satu yang lupa tadi saya spill bahwa ternyata Pak Joko ini juga merupakan seorang pengusaha ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah Pak, ada kata pepatah mengatakan bahwa kalau kita nggak kenal maka tak sayang, begitu ya Pak ya. Jadi kita pengen tahu lebih jauh nih tentang profil, tentang pengalaman, latar belakang Pak Joko. Baik Pak, silakan. Tentang apa dulu nih? Ya, Pendidikan. kita mau kenalan tentang Bapak dulu nih. Boleh diceritakan Baik. tentang profil, tentang pengalaman Bapak. Oke, saya saat ini aktif di DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Dan alhamdulillah juga saat ini diberikan kepercayaan oleh partai untuk menjadi salah satu calon anggota legislatif. Saya berkiprah mungkin ya, memulai politik itu di tahun 2009. Oke. 2009, ketika itu saya maju di daerah pemilihan Karimun, alhamdulillah, dan kemudian di tahun 2014 juga kita diberikan mandat oleh partai untuk menjadi salah satu calon, dan alhamdulillah juga mendapatkan kepercayaan. Nah, setelah 10 tahun di Karimun kita berjibaku ya, menyampaikan aspirasi masyarakat di sana. Mungkin partai ingin menggali lebih dalam mungkin kemampuan saya, dan saya dipercaya saat ini di Kepri 4 di Batam. Mungkin itu kalau asal saya dari Semarang. Oke, Semarang. Halo warga Semarang yang lagi nonton mungkin. Saya dari Semarang, saya pendidikan SD saya di Rogo Jembangan 3. Itu kalau dulu namanya Kecamatan Semarang Timur kalau dulu ya. Kemudian SMP saya di SMP Muhammadiyah 3 Semarang. SMA saya di Bogor. Dan kuliah alhamdulillah saya di Unrika. Unrika Batam ya Pak? Iya, betul. Baik, dengan jurusan apa Pak? Waktu itu tahun 2000 ya. Saya termasuk angkatan pertama di Unrika. Bersama sahabat saya Nur Safriadi, itu satu angkatan itu. Ingat saya di tahun 2000. Tak salah ambil statistik industri, ingat saya. Teknik industri dan manajemen. Fokusnya di statistik waktu itu. Oke. Nah, kita kan sehubungan hari ini membahas tentang usaha mikro kecil menengah ya Pak ya. Tadi kita sudah kenal dengan latar belakangnya Pak Joko. Jadi kita juga mau tahu nih Pak, gimana ceritanya Bapak bisa jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Ini sangat menarik sekali dan relate dengan UMKM. Ya, mungkin pengusaha buat itu sebutan untuk orang yang berusaha. Tapi saya mungkin lebih senang berusaha ya. Baik. Karena pengusaha itu tidak akan pernah berhenti untuk berusaha, dan ketika kita tidak fokus, kemudian tidak mawas diri, itu kan ujian-ujiannya banyak. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya untuk terus berusaha. Baik. Nah, berbicara soal UMKM yang relate dengan basicnya Pak Joko Nugroho selaku entrepreneur nih, pemberdayaan UMKM itu sebenarnya apa sih Pak? Pemberdayaan UMKM itu sebetulnya luas ya dia.
Ya. luas ya. Jadi saya mungkin melihat dari pemerintahannya Pak Jokowi ya. Baik. Pak Jokowi kan memberikan keleluasan semua orang untuk berusaha. Mulai dari pembentukan badan hukum, kan sangat mudah sekali sekarang. Bahkan ada PT perseorangan sekarang kan sangat mudah sekali, itu satu. Yang kedua, infrastrukturnya juga sekarang ini lebih mudah, sudah diperbaiki. Infrastruktur seperti kalau UMKM tuh banyaknya kan di pasar-pasar ya, pasar-pasar tradisional dan sebagainya. Nah itu sekarang upaya pemerintah untuk memperbaikinya luar biasa. Dan menurut saya sekarang dengan sikap ataupun pembangunan dari pemerintahan sekarang ini yang luar biasa, ini kesempatan yang luar biasa buat adik-adik yang sekarang mungkin ada minat untuk berusaha, itu satu. Yang kedua, entrepreneur ini kan membuat satu lapangan pekerjaannya. Dia bekerja tapi juga dia memberikan peluang untuk rekan-rekannya untuk bekerja juga. Nah itu menurut saya ini yang perlu dikembangkan di anak-anak muda. Karena dengan dia berusaha, dia juga membantu saudaranya. Nah itu dia. Dan saat ini mungkin masih ruangnya masih cukup lebar untuk adik-adik, untuk kawan-kawan dari sahabat Gemoy ya, yang muda-muda itu. Mungkin itu awal dari pemikiran. Kalau kita berbicara di Kota Batam nih Pak, mungkin general di Kepulauan Riau juga gitu. Apakah ada program atau kegiatan tertentu UMKM di Kota Batam ini? Ada. Saya sekitar 5 tahun yang lalu di Komisi 2. Komisi 2 DPRD Kepri. Itu saya melihat bantuan dari pemerintah luar biasa deh. Ada seperti bantuan tunai, ada bantuan pembuatan badan hukum, ada. Bahkan ada sampai pembelajaran untuk contoh produk ya. Pembelajaran untuk kemasan itu ada program dari pemerintah. Mungkin itu ya yang perlu dibuka informasinya ke kawan-kawan di luarnya. Tapi saya yakin beberapa orang yang pegiat-pegiat UMKM sudah mendapatkan itu dari pemerintah. Intinya cukup banyak. Kalau dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setiap tahun ada bantuan seperti Kube ya, seperti usaha bersama itu ada juga. Kalau bantuan yang diberikan pemerintah berupa tunai tadi seperti Bapak bilang, itu ada nggak Pak pelaku UMKM di Batam ini yang dapetin itu? Gitu? Banyak ya. Banyak ya. Setahu saya banyak. Itu kan ada prosesnya juga ya. Ada seperti pengajuan proposal ya kan. Saya memperhatikan itu banyak. Jadi ada tim seleksinya juga kan untuk memastikan itu. Setahu saya ada setiap tahun ya waktu itu. Program waktu itu kan saya di Komisi 2 waktu gubernurnya Pak Sani. Nah itu saya perhatikan ada program yang rutin tiap tahun dari pemerintah Provinsi Kepri untuk menaikkan gairah kawan-kawan UMKM. Baik dari bantuan tunai, kemudian bantuan pembentukan badan hukumnya ya, contoh koperasi dan lain sebagainya. Ada juga. Kemudian banyak sih saya. Terus yang lebih detail lagi seperti kemasan ada. Kan produk ya deh. Produk itu kalau produk bisa sama, tapi kalau kemasannya beda lain kan. Nilai jualnya bisa lebih tinggi. Itu yang dibuat oleh kawan-kawan UMKM. Baik. Kalau dari pemerintah ada nggak Pak memberikan bentuk pelatihan untuk pelaku UMKM? Ada. Contohnya seperti apa Pak? Pelatihan itu sampai ke ibu-ibu rumah tangga. Pelatihan pembuatan kue itu ada deh. Ada itu 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu saya di Komisi 2 ada. Baik, berarti program atau pelatihan yang diberikan pemerintah untuk pelaku UMKM di Kota Batam ini ternyata benar adanya ada gitu ya. Baik itu bentuk uang tunai, bentuk tadi seperti kemasan dan juga tadi bentuk pelatihan ya Pak. Itu bentuk bantuan dari pemerintah untuk pelaku UMKM di Kota Batam. Hanya mungkin informasinya kan tidak terbuka
Jadi perlu proaktif dari kawan-kawan. Misalnya kita berkunjung ke dinas koperasi, ya kan, menanyakan program-program seperti apa. Ya kemudian disusunlah seperti company profile ya mungkin ya, menjelaskan tentang usaha kawan-kawan di UMKM ini kan. Dia harus dijelaskan bahwa mungkin badan hukumnya seperti apa, usahanya seperti apa. Nah kemudian kan ada tim dari kawan-kawan pemerintah daerah itu menilai pertama mungkin ya kelayakan ya, karena bantuan harus dipertanggungjawabkan juga kan. Jadi ada tim itu yang menilai. Jadi mungkin dari kawan-kawan juga dari pelaku UMKM ya harus komunikasi atau silaturahmi ya, menjelaskan tentang usaha mereka itu seperti apa. Baik, tetap ada prosedural yang harus dilakukan ya Pak ya untuk mendapatkan program atau pelatihan dari pemerintah seperti itu. Iya, karena kan program pemerintah kan by name by address ya. Satu nama, satu alamat ya kan. Memang betul-betul terukur kan. Karena kalau kawan-kawan di DPRD kan sering begini, memperhatikan hari ini misalnya pembantuan 200 UMKM dari 1000 misalnya kan. Tahun depan pasti ditanyakan sisanya berapa, yang sudah dilakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa kan gitu kan. Itu kawan-kawan DPRD pasti menyoroti itu kan. Ya, luar biasa ya bantuan dari pemerintah. Nah Pak, kalau kita berbicara soal kendala UMKM di Batam Pak, apa aja sejauh ini? Mungkin saya selaku praktisi ya. Baik. Ya kan. Sebetulnya tuh yang pertama itu sabar ya, sabar dan ulet pertama kan itu kan. Berarti dari diri kita dulu kan. Karena kan dinamika dari usaha itu kan kadang naik turun. Nah itu perlu kesabaran. Nah kemudian tantangannya tadi yang DJJ sampaikan tadi, yang pertama mungkin modal juga ya. Modal memang perlu dukungan dari pemerintah. Lalu ada lagi nggak Pak? Kalau lebih dari itu, sekarang ini kan banyak ini ya media yang bisa dimanfaatkan kawan-kawan. Media sosial ya? Banyak. Jadi itu mungkin lebih ahli deh, seperti kawan-kawan seusia JJ ini kan, untuk media sosial kan lebih ahlinya ya. Namun sayangnya itu dimanfaatkan, saya rasa lebih mengena ya. Namun sayangnya pelaku UMKM juga yang nggak melek medsos ya Pak ya, seperti itu. Mungkin juga minimnya knowledge soal media sosial ini gitu. Padahal kita berada di dunia digitalisasi ini tuh sangat membantu sekali untuk mengupgrade usaha kita, mengembangkannya seperti itu. Ya kalau dulu kan kita usaha itu kita cari tempat yang paling strategis, seperti itu kan. Betul. Kalau sekarang ini kan dengan media sosial semua strategis, tapi bagaimana mengemasnya supaya orang menarik seperti itu kan. Betul. Berarti kita perlu menghimbau untuk para pelaku UMKM lebih melek dan belajar lebih giat ya Pak ya soal media sosial ini gitu. Karena pengaruhnya tuh menurut saya Pak itu besar sekali. Besar sekali untuk pengembangan usaha yang sedang dilakukan para pelaku UMKM Pak gitu. Nah Pak, kalau kita berbicara soal faktor nih Pak, faktor kegagalan UMKM di Kota Batam, kira-kira apa Pak? Kan gini ya, saya sering ini, kita usaha itu pertama kan sabar dan ulet itu kan. Karena ketika ada persaingan yang mulai ketat, biasanya disitulah waktu kan, waktu tuh menyaring kita, ada yang mundur, ada mengulang lagi dengan bisnis yang lain. Justru itu mungkin mengakibatkan apa ya? Mulai dari nol lagi kan. Nah, itu mungkin menurut saya kawan-kawan yang harus lebih sabar aja. Dan semua bisnis itu oke. Semua bisnis itu bagus. Mau bisnis apa aja bagus. Saya teringat ini ya, Soekarno ya, Bapak proklamator kita kan pernah bilang tuh kan, saya tidak pernah menjadikan anak saya untuk jadi seperti apa. Baik. Tapi jadikanlah yang terbaik kan itu. Ya, pendapat saya untuk bisnis juga sama. Mau kuliner lah, mau mungkin bisnis untuk delivery pengantaran barang dan lain sebagainya, semua bagus kok. Mungkin supir, mungkin jual kulineri, ayam penyet dan lain sebagainya gitu, bagus semua. Apalagi Batam itu ya. Batam tuh diuntungkan dengan gaya hidup
ya kan? Orang misalnya kawan-kawan di Muka Kuning, dia setelah dapat gaji, dia porsi untuk belanja ataupun jajan di luar itu porsinya lebih tinggi daripada kawan-kawan mungkin di daerah lain. Saya perhatikan seperti itu. Kalau di sini kan siap apapun jajanannya, kalau di pinggir-pinggir jalan itu kan oke penuh terus. Jadi gaya hidup orang Batam yang lebih konsumtif itu buka peluang yang sangat besar. Betul. buat kawan-kawan yang ingin berkarya di UMKM. Namun ternyata walaupun kita mikirnya luas ya Pak ya, membuka cara berpikir kita bahwa UMKM ini membantu gitu. Namun ternyata pengangguran banyak juga loh Pak di Batam ini. Ya, karena memang pengangguran itu kan banyak cara untuk mengurangi pengangguran. Ini kan salah satu saja. Salah satu cara untuk kawan-kawan yang belum beruntung coba disalurkan ke UMKM ini. Itu salah satu cara. Memang kalau di Batam sih banyak ya kan, industri di manufaktur ada, di Galangan ada. Sekarang lagi giat-giatnya kan. Di Galangan contoh deh, di Galangan atau di Muka Kuning itu ada perusahaan-perusahaan besar. Tapi ada ikutannya juga untuk kawan-kawan UMKM. Contoh catering, ya laundry, ya kan, banyak. Mungkin supplier itu banyak. Jadi kalau untuk Batam kita termasuk beruntung lah, saya. Mungkin ya kalau kawan-kawan yang sudah mulai usaha ya sabar aja, sabar ulet, insyaallah jadi. Ya, karena kan kita kan harus belajar seperti anak kecil kan. Dia pasti terjatuh dulu, pasti nangis dulu. Tapi ketika dia sudah bisa lari kencang, kita mungkin nangkapnya pun agak sulit kan gitu. Nah seperti itulah, usaha juga seperti pasti ada jatuh bangunnya. Tapi ada pilihan juga kan. Kalau ada orang yang misalnya dia jatuh, dia pengen usaha yang lain, mungkin itu satu pilihan seseorang ya. Tapi kalau bagi saya, Allah tuh menakdirkan kita itu untuk melakukan sesuatu tuh pasti bermanfaat. Jadi kalau kita tekuni, kita pelajari dengan baik, kita pasti dapatkan nilai positifnya di situ. Baik, ini kembali kepada kemauan ya Pak ya. Nah apalagi sekarang banyak anak milenial dikit-dikit healing gitu kan, stres, mager, maunya healing gitu kan ya. Mungkin ini juga doktrin dari lifestyle itu sendiri tadi, sehingga banyak anak muda yang mungkin ngerasa wah pengangguran, susah dapat kerja, padahal sebenarnya kalau dari cara berpikirnya dirubah bisa aja jadi pelaku usaha mikro kecil menengah ya Pak ya. Nah, dan ada ini Dek, di JJ ya, sekarang ini kan di Kepri ini kan tingkat kemiskinannya kan agak lumayan tinggi ya. Betul. Sekarang ini posisinya di 5,6 atau 5,7. Kan ini harus ada satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan. Nah salah satunya ini dengan UMKM ini. Jadi dulu dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kan banyak nih angka kemiskinan dari dulu tak salah sekitar 10%, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu ya 10%. Nah itu kan ada kriteria miskin ya. Yang pertama kriteria untuk penentuan jumlah orang miskin itu salah satunya dari rumah, ya kan, rumah yang mungkin standar lantainya masih tanah dan lain sebagainya itu kan ada tuh. Nah pemerintah kan udah mengupayakan nih untuk penurunan angka kemiskinan seperti bantuan rumah tidak layak huni, kan ribuan tuh di Kepri kan dibuat. Nah, kemudian salah satunya juga pekerjaan, ya kan. Pekerjaan contohnya dari pemerintah itu ada seperti bantuan alat tangkap untuk nelayan, ya kan. Nelayan juga kan UMKM juga loh Dek, iya kan. Ada tuh bantuan alat tangkap seperti pancung, motor dan lain sebagainya, itu dari upaya dari pemerintah juga. Kemudian, nah salah satunya kita mungkin yang kita diskusikan ini kan masalah fokus di usaha mikro ini kan. Nah, itu banyak juga dari usaha pemerintah. Nah alhamdulillah nih sekarang walaupun masih tinggi ya, itu kan sekitar 5,5%. Nah kalau kita nih fokus, apalagi saya lihat dari tim dari
visi dan misi calon presiden kita ini, Pak Prabowo kan luar biasa nih. Beliau akan membuka lapangan pekerjaan, ya kan? Nah, upaya dengan titik berat untuk memberdayakan kawan-kawan pemuda untuk terus giat masuk dalam UMKM ini langkah yang tepat. Kan tidak semua orang yang mungkin ada yang nelayan, mungkin dia bekerja sebagai nelayan, ada yang mungkin beruntung di infrastruktur, ada yang beruntung mungkin di Galangan, di Tanjung Moncang dan lain sebagainya kan. Tapi ada orang juga mungkin dia punya potensi, dia bisa masak, bisa jadi kan, dia bisa masak. Mungkin ada lagi kawan-kawan yang kreatif, mungkin bisa bikin Photoshop dan lain sebagainya. Desain ya? Itu kan bisa kita salurkan. Nah, sekarang nih mungkin informasi lah buat kawan-kawan. Pengalaman saya, pemerintah ini dukungannya cukup maksimal. Tinggal kita aja sama-sama kita ini. Artinya pemerintah itu sudah menyiapkan wadah ya Pak ya, untuk kita selaku pelaku UMKM gitu ya. Jadi bagi kita yang baru pemula di UMKM, tinggal kita banyak belajar aja ya Pak ya. Betul sekali. Bahwasanya pemerintah sudah turun membantu pelaku UMKM ini. Nah Pak, bagaimana caranya nih Pak kalau kita berbicara soal pelaku UMKM menghadapi persaingan modern saat ini? Ya pertama kita harus punya kualitas diri ya. Kemampuan ya kan. Sekarang pemerintah ada namanya sertifikasi kan. Betul. Ya kan. Betul. Kita harus meningkatkan dulu dong kualitas kita dulu kan. Segmen apa sih yang akan kita tekuni? Sekarang semua bidang pasti ada sertifikasi. Nah ikuti aja itu. Sebagai contoh misalnya kan ada chef masak itu kan, ada juga pelatihannya. Tentu peningkatkan itu kan. Jadi kita kalau kerja kita mengetahui apa yang kita geluti itu lebih enak, lebih nikmat. Misalnya kan kalau contoh nih, kalau di Galangan, saya kebetulan di Galangan ya deh. Di Galangan tuh kan ada welder, ada fitter, kan gitu kan. Apakah bisa digolongkan misalnya UMKM? Bisa. Kenapa? Saya kan pemborong, ya kan? Saya pemborong. Misalnya ada orang yang memerlukan jasa saya untuk membangun sebuah kapal misalnya kan gitu kan. Saya harus meningkatkan kapasitas saya dulu, kemampuan saya. Sertifikasi banyak. Ya, welder mungkin dengan sertifikasi weldernya, ya kan. Nah, ketika kita mampu itu lebih menaikkan daya saing kita, kan gitu. Kan perlu meyakinkan ya. Kita punya customer kan kita perlu meyakinkan bahwa kita mampu kan seperti itu. Bidang apa aja saya rasa sama. Misalnya kalau kita di kuliner ya, kalau kita ikut pelatihan itu lebih bagus. Ada juga contoh misalnya kawan-kawan yang bergerak di bidang HVAC, AC ya, air conditioner itu kan, ada sertifikasi. Ketika dia mengikuti itu, dia nilainya lebih naik. Dan sekarang untuk semua usaha, sekarang untuk sertifikasi itu penting. Contoh misalnya untuk kontraktor ya, itu ada tenaga ahli. Benar. Ya kan, ada tenaga teknisnya, dan itu harus ada sertifikasinya. Sekarang diberdayakan lagi, satu perusahaan hanya boleh menggunakan satu tenaga ahli. Kalau dulu misalnya satu tenaga ahli bisa berapa perusahaan, sekarang enggak. Itu kan aturan yang membuka peluang buat kita kan. Kalau dulu satu tenaga ahli itu bisa banyak perusahaan. Sekarang satu tenaga ahli hanya boleh satu perusahaan kan, itu satu atau dua lah mungkin ya. Itu kan membuka nih. Kalau kita punya kompetensi di situ kan bisa menaikkan. Dan apa yang Bapak sampaikan tadi soal pelatihan itu berkorelasi Pak dengan Astacitanya Prabowo Gibran. Nah itu kan juga salah satu program beliau yang akan memberikan memperkuat dan meningkatkan sumber daya manusia. Salah satunya memberikan pelatihan gratis seperti itu. Dan itu menurut Bapak sangat relevan ya Pak ya di Kota Batam ini. Ya, kalau Astacita tersalah di Astacita yang ketiga ya, membuka lapangan kerja seluas-luasnya kan. Ya, menurut saya ya tepat sekali. Saya dulu
kalau itu cerita tentang Pak Prabowo ya. 10 tahun yang lalu, ya kan Pak Prabowo 2 kali maju tuh. Saya sudah suka sama Pak Prabowo nih. Ya. Kenapa? Pertama, beliau nih apa adanya. Ya. Ya kan, kalau kita bisa melihat apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan, terlihat. Mungkin sekarang kawan-kawan ada yang melihat, aduh Pak Prabowo seperti apa gitu kan, bisa lihat di televisi. Kalau saya lihat orang yang paling tulus itu beliau sekarang nih. Kalau lihat saya lihat ya. Dulu waktu pemilihan, ya, walaupun kalah saya pilih juga. 2 kali kan. Jadi Bapak udah milih Prabowo sejak dulu ya Pak? Ya, Kalah pertama pilih lagi, kalah lagi. Pilih lagi. Ya, sekarang mau calon pilih lagi ya Pak? Karena memang kita bicara yang luas ya. Indonesia tuh perlu orang seperti beliau. Ya. Pertama, Indonesia tuh luas, dan luasnya itu kan terbagi dengan banyak pulau, banyak suku, terus kemudian keragaman agama, macam-macam itu. Nah, menurut saya sekarang yang bisa mempersatukan semua kita semua ini di Prabowo. Ya. Luar biasa ya Pak. Kalau kita berbicara soal program-program yang beliau paparkan, itu Astacita yang ada 8 gitu misinya, itu sangat relevan dengan harapan masyarakat luas. Salah satunya adalah dengan lapangan kerja, meningkatkan sumber daya manusia. Nah, itu juga sangat berkorelasi dengan pemberdayaan UMKM ya Pak ya. Betul. Yang tentunya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ya. Kita kan ada juga 17 program strategis kan. Oke. Ya kan, di 17 ya. Maaf ya, 17 ya, salah. 17. Itu kan hampir semuanya pro wong cilik. Pro orang-orang kecil. Memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan lah, anggaplah tanda petik ya. Dia pro kemiskinan ya kan. Maksudnya pro untuk orang-orang yang miskin untuk diangkat derajatnya kan, seperti itu. Yang pertama tidak salah tentang pangan. Ya. Saya kan swasembada pangan. Ya, memang itu yang paling tepat saat ini bagi kawan-kawan yang saudara kita yang kurang beruntung. Saat ini sentuhan yang paling tepat swasembada pangan. Ya. Bahkan sekarang kan ada berikan susu dan lain sebagainya. Makan gratis. Makan gratis itu memang, kalau kita mungkin ya di Batam, saya rasa alhamdulillah kita bersyukur ya. Tapi coba kita lihat saudara kita yang lain. Kan gitu. Di Kepri saja kan, kalau mungkin di hinterland, mungkin orang-orang yang kurang beruntung saya rasa ada juga. Dan itu sentuhan dari program Pak Prabowo yang memberikan susu, program makan gitu kan. Tepat sekali. Lalu juga menaikkan gaji guru ya Pak ya, ASN ya. Itu sangat menjadi harapan bagi tenaga honorer juga guru-guru yang di luar sana mestinya. Iya, betul. Dan program-program yang diberikan Prabowo Gibran ini tentunya kita doakan Pak, semoga ketika beliau nanti menjabat dan lolos menjadi dan menjadi presiden dan wakil presiden, bisa mensejahterakan masyarakat luas tentunya. Iya. Karena menurut saya juga program Prabowo Gibran ini nggak muluk-muluk juga Pak, nggak yang neko-neko. Menurut saya itu memang udah menjadi kebutuhan masyarakat luas. Iya. Dan kalau kita lihat kan dari 17 program itu, semuanya pertama masalah pangan, ya kan, masalah kesehatan, masalah pendidikan. Itu memang hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contoh masalah kesehatan. Sekarang kalau di Batam mungkin fasilitasnya cukup, alhamdulillah ya kan, dekat puskesmas, dekat. Coba kawan-kawan di internet mau datang ke rumah sakit perlu pakai pancung, ya kan? Nah itu kan ya kita perlu, itulah peran pemerintah di situ. Ya kan, dia bisa jalan dari rumahnya sampai ke puskesmas, bisa jadi mungkin setengah hari baru sampai, ya kan. Contoh kita mungkin kalau di Kepri ya, kita berbicara Kepri, coba kita lihat yang di Lingga, ya kan. Batam kan fasilitasnya luar biasa kan, tapi kalau orang Lingga dia ada sesuatu kemalangan, ya kan, dia harus berobat ke Batam. Berapa lama dia harus sampai ke sini? Nah, situlah letak pemerintah kan. Nah, ketika
program Pak Prabowo yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, Ya. saya bangga sih. Ya, ya, ya. Ya. Luar biasa Pak. Ini nih Pak, kita mau cara Bapak nih Pak Joko untuk meyakinkan masyarakat Indonesia untuk coblos nomor 2. Untuk meyakinkan ya. Sekarang ini kan posisinya nih kalau pemilih pintar nih kan Ya. sudah punya inilah ya, udah punya ini. Tapi kalau saya sih yang saya sampaikan ke kawan-kawan, Indonesia ini negara yang besar seperti saya sampaikan tadi kan. Perlu orang yang berjiwa patriotik, yang nasionalis. Dan saat ini tuh ada yang sama Pak Prabowo. Dan begitu besarnya dan begitu beragamnya, kalau kita salah menentukan pilihan, menurut saya ya, sangat disayangkan ya. Nah, tapi saya optimis dengan Pak Prabowo yang disampaikan kemarin waktu debat, ya kan, visi dan misinya. Oh ya, menurut Ya. Bapak kemarin paslon 2 Prabowo Gibran ya, Pak Prabowo Pak, pada saat itu debat seperti apa Pak menurut Bapak? Itu saya sampaikan tadi, Pak Prabowo ini kan apa adanya. Bahasanya sederhana, Ya. tapi kalau kita perhatikan itu tulus dari hatinya. Ya seperti beliau mengatakan sorry ya gitu kan. Ya. Ya memang beliau kan sudah dari segi pengalaman ya kan, dari segi jenderal loh kan gitu kan, dari segi pengalaman, dari segi apa yang dia miliki itu kan, itu luar biasa Pak ya deh ya, luar biasa itu kan. Jadi menurut saya kalau kemarin itu terlihat sekali Pak Prabowo itu menyampaikan tuh tulus. Dia seperti itulah saya bilang sorry ya katanya kan, seperti kan saya tidak perlu jabatan kan, seperti itu kan. Terus kemudian yang kedua ketika Pak Prabowo juga menyampaikan itu dalam satu penyampaiannya gini, beliau kan akan menghormati, ya kan, akan menghormati siapapun yang nanti diberikan mandat oleh rakyat kan gitu. Tapi gitu kan, kalau saya diberikan mandat oleh rakyat, saya akan merangkul. Kalau kita perhatikan bahasa ini dalam loh deh. Ya. Kalau orang misalnya gini, saya akan hormat. Tapi kalau misalnya kalau tapi pasti dia membicarakan tentang keinginan dia. Betul kan? Ya. Misalnya saya bilang gini, kamu kalau ikut omongan saya akan aku kasih minum deh misalnya kan. Tapi kalau kamu nggak ikut, pasti kan ada punishment dan lain sebagainya kan, Ya. ataupun keinginan dari saya. Tapi Pak Prabowo seperti ini. Tapi kalau mandat itu ada di tangan saya, maka saya akan rangkul semuanya. Kan itu luar biasa. Jadi kalimat yang pertama beliau menghormati, berarti kan beliau menghormati yang lainnya. Tapi dari kalimat yang kedua, yang tapinya itu, beliau juga tunjukkan bahwa beliau akan merangkul. Itu kalimat yang luar biasa menurut saya. Ya ada jiwa patriotismenya, kebangsaannya yang tinggi. Kalau saya sih bangga. Mungkin kalau orang yang lihat dari sisi yang lainnya, saya tidak tahu ya. Karena kan beda pilihan, nggak apa-apa juga kan gitu kan. Tapi kalau utuh dia melihat dari kacamata yang bebas gitu kan, itu perkataan itu dalam ya. Oke. Karena kalau saya sih setiap orang berkata misalnya kalau begini pasti di belakangnya itu apa yang dia inginkan terbalik dari perkataan yang dia pertama ucapkan. Tapi perkataan yang pertama dia memberikan penghormatan, di kalimat yang kedua saya akan merangkul. Berarti dua-duanya beliau memuliakan rekan-rekannya kan. Ya, luar biasa ya Pak ya. Berbicara paslon 2 Prabowo Gibran ini memang terkesan simpel, apa adanya, dan hanya pemilih paslon 2 yang paham bagaimana sosok Prabowo Gibran ini. Oke Pak, kita udah berada di penghujung podcast. Iya. Harapan ini adalah pertanyaan terakhir saya, bahwa apa harapan Bapak nih untuk pemberdayaan UMKM agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat? Pertama jaga semangat ya kan.
adik-adik ini jaga semangat nih, yang kawan-kawan yang nanti di UMKM. Pemerintah perhatiannya sekarang luar biasa. Yang jelas target-target ke depannya kan ada seperti perbaikan infrastruktur di pasar-pasar tradisional, itu kan udah jadi target pemerintah. Karena di tempat pasar itulah tempatnya berkumpul UMKM. Infrastrukturnya bagus, berarti tinggal kita nih, ya kan? Tinggal kita selaku pelaku. Nah, selaku pelaku UMKM juga pemerintah udah nyiapkan nih sertifikasi, pelatihan, ya kan? Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah ada badan hukum dan lain sebagainya, pemerintah sudah nyiapkan juga pembuatan badan hukum koperasi gratis, ada tuh. Tinggal kita ikut aja, jaga semangat, sabar, ikutin apa yang disampaikan, program-program pemerintah yang ada. Insya Allah optimis, perkembangannya luar biasa. Baik Bapak, terima kasih Pak atas wawasannya sangat luas sekali. Tadi obrolan seputar usaha mikro kecil menengah ya Pak ya, pemberdayaan UMKM untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk sahabat Gemoy yang tadi menonton seputar UMKM, semoga ini menjadi inspirasi untuk teman-teman ya. Semoga bisa wawasannya bertambah seputar UMKM ya Pak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Joko sudah berbagi ilmu pada kesempatan kali ini, dan semoga bahagia dan sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Dan sahabat Gemoy yang sudah nonton juga, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan ya Pak ya. Aku JJ dan bersama Pak Joko pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.